Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi, tetap semangat. Kembali lagi bersama saya Bunda Lika. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pembelajaran berpusat pada anak melalui literasi eksplorasi buku miniseri. Kira-kira apa ya program literasi Kemdikbud? Ada yang tahu? Ada berapa? Iya benar, ada 6. Apa saja ya? Ini ada literasi baca tulis. Literasi baca tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah dan memahami informasi untuk menganalisis, memahami, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Yang kedua yaitu literasi numerasi, merupakan kemampuan untuk mengaplikasikan sebuah konsep bilangan dan juga keterampilan operasi berhitung dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang ketiga ada literasi budaya dan kewargaan. Nah, merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa ya teman-teman ya. Selanjutnya ada literasi finansial. Ini terkait dengan keuangan. Merupakan pengetahuan dan juga keterampilan masyarakat yang mampu memberikan keyakinan tentang lembaga keuangan ataupun di bidang ekonomi. Selanjutnya ada literasi digital, yaitu pengetahuan serta kecakapan dalam memanfaatkan media digital, misalnya alat komunikasi, jaringan internet ya. Yang terakhir ada literasi sains, yaitu dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan yang baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil kesimpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam. Teman-teman tentunya sudah paham ya terkait dengan dimensi literasi. Nanti teman-teman juga bisa menerapkan di lembaga masing-masing untuk dapat diajarkan kepada anak-anak kita ya. Sebelum kita masuk ke invitasi, kita perlu memahami dan membuat peta konsep terlebih dahulu. Teman-teman bisa membuat peta konsep ini sesuai dengan tema ataupun subtema yang ada di lembaga teman-teman. Misalnya di sini ada tema kucingku ya. Untuk subtemanya bisa bentuk kucing, makanan, perilaku, ukuran, berhitung, warna, dan jenis. Nanti juga bisa dikembangkan lagi. Bisa menjadi sub-subtema ya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa mengambil tema tanaman, alat komunikasi, transportasi, dan lainnya sesuai dengan karakteristik lembaga teman-teman sendiri ya. Teman-teman nanti bisa praktek untuk membuat peta konsep. Tadi sudah dijelaskan ya. Nanti teman-teman bisa belajar membuat peta konsep sesuai dengan karakteristik ataupun tema yang ada di lembaga teman-teman. Ini adalah contoh invitasi yang sudah ada. Di sini ada kalimat provokatornya biar anak menarik. Mari membentuk huruf K. Di sini aktivitasnya anak menyusun huruf K dengan berbagai benda yang sudah disediakan oleh guru. Guru menuliskan huruf K di lantai, kemudian anak berkreasi menyusun benda mengikuti pola. Nanti anak-anak bisa menyusun huruf K dengan media-media lospat yang sudah disediakan ini ya. Untuk literasi bacaannya apa ya? Anak menyebutkan huruf K dan membuat pola huruf K. Untuk literasi numerasinya, anak menghitung jumlah barang yang digunakan,
untuk membentuk huruf K, anak membedakan besar, kecil, dan dapat memahami ukuran. Di sini anak-anak juga bisa belajar warna, ukuran, bentuk, kasar halus, dan juga yang lainnya ya teman-teman ya. Selanjutnya, mari bermain warna. Untuk aktivitasnya, anak mewarnai mangkok tempat makan kucing. Guru menyediakan berbagai media untuk anak bermain. Di sini guru juga sudah menyediakan bahan-bahan lospat. Ada juga media pendukung yaitu buku ya. Ini sudah ada. Untuk literasi bacaannya, anak meraba menyebutkan kasar halus, tempat yang mudah diwarnai dan tidak. Untuk literasi numerasi, anak menghitung jumlah warna yang sama, menyusun mangkok. Di sini guru sudah menyediakan bahan-bahan lospatnya. Nanti anak tinggal menggunakan bahan-bahan yang dia suka. Ini tadi sudah ya teman-teman ya. Mari membentuk huruf K. Selanjutnya saya bisa membuat wajah kucing. Jadi di sini sudah disediakan bahan-bahan lospat. Di sini guru sudah menyediakan lingkaran untuk menaruh benda lospat di lingkaran yang sudah dibuat untuk melengkapi bentuk wajah kucing ya. Guru juga membuat pola, kemudian minta anak berkreasi membuat wajah kucing dengan memperlihatkan gambar kucing. Di sini juga ada boneka ya. Nanti anak-anak bisa membentuk atau meniru wajah kucing tersebut. Untuk literasi bacaannya, anak menyebutkan bagian yang ada di wajah, mata, hidung, dan telinga. Literasi numerasinya apa ya? Anak dapat membedakan besar kecil, ukuran wajah. Anak bisa menghitung jumlah mata, hidung, mulut, dan juga telinga ya. Lagi ya, teman-teman bisa membuat dan menata invitasi. Tentunya bisa, teman-teman kan hebat ya, pasti bisa. Nanti teman-teman juga bisa melihat. Pertama-tama kita akan pilih buku yang akan kita gunakan untuk menata invitasi. Selanjutnya pilih konsep apa yang akan kita munculkan. Misalnya kali ini saya akan menggunakan konsep matematika yaitu ukuran panjang dan pendek. Lalu kita bisa gunakan benda-benda seperti bulu marsi, juga kertas bergelombang untuk mewakili konsep panjang pendek tersebut. Juga gunakan batu, tutup botol, juga ada luva yang dapat digunakan untuk anak melakukan proses berhitung. Selanjutnya, masukkan benda-benda tersebut ke dalam wadah seperti ini. Pastikan wadahnya tidak terlalu besar sehingga benda-benda tidak begitu terlihat, atau tidak terlalu kecil sehingga benda-benda tampak berdesakan. Pastikan benda-benda yang diletakkan ke dalam wadah ada di dalam wadah yang ukurannya tepat sehingga anak mudah mengambil dan mengembalikannya kembali seperti ini. Lalu masukkan benda-benda yang lain ke dalam wadah-wadah yang lainnya. Tapi akan lebih baik apabila wadah yang digunakan adalah wadah yang serasi, sehingga tampilannya pun lebih menarik. Kita bisa ubah menjadi wadah yang sama atau serasi. Lalu siapkan alas yang dapat kita gunakan untuk menata benda-benda lepasan kita. Akan lebih baik apabila alasnya dapat dibuat bertingkat seperti ini, sehingga semua barang lepasan kita dapat dengan jelas terlihat pada anak-anak. Tambahkan alas untuk mempercantik dan memperapi tampilan invitasi kita seperti ini. Lalu tatalah benda-benda lepasan kita di atas alas seperti ini, tapi pastikan agar tidak berdesak-desakan seperti contoh yang ada di bawah. Kita bisa geserkan benda-benda lepasan yang di bawah sehingga mendapatkan ruangan yang lebih cukup. Lalu tambahkan juga unsur natural seperti tanaman hias atau alas kayu yang dapat digunakan untuk anak bermain. Nah, sesuaikan jumlah alas kayunya dengan jumlah anak bermain ya. Pertama-tama kita akan pilih buku yang akan kita gunakan untuk menata invitasi. Selanjutnya, teman-teman silahkan menyusun invitasi sesuai dengan bahan-bahan lospat yang teman-teman bawa yang ada di sekitar teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa micro teaching ataupun bisa memaparkan atau presentasi terkait dengan hasil karya invitasi teman-teman ya. Silahkan bisa dikirim videonya. Saya tunggu ya teman-teman ya.
Demikian, terima kasih.